Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelas B4 dengan NIM 04020020254 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penafsiran hukum dari materi yang dijelaskan oleh Bapak Hardianto Janggi, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku dosen pembimbing di Universitas Muslim Indonesia. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah yang kalian pahami tentang penafsiran hukum? Jadi penafsiran hukum adalah, menurut saya, mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Apabila penafsiran lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat dan bahasa sehari-hari. Pertanyaan kedua, yaitu pada menit keberapakah dijelaskan tentang penafsiran analogis, penafsiran ekstensif, dan penafsiran deskriptif. Untuk penafsiran analogis dijelaskan pada menit ke-11.58 sampai 12:27 detik. Sedangkan penafsiran ekstensif dijelaskan pada menit ke-12:28 detik sampai ke menit 13:3 detik. Untuk penafsiran deskriptif dijelaskan pada menit ke-13:4 detik sampai ke menit 13:26 detik. Pertanyaan ketiga, yaitu berdasarkan sumbernya, penafsiran terbagi menjadi sifat otentik, sifat doktrinair, dan hakim. Jelaskan ketiga-tiganya. Sifat otentik adalah penafsiran yang seperti diberikan oleh pembuat undang-undang sebagai penjelas. Penafsiran ini mengikat umum. Sifat doktrinair, penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan hasil-hasil karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya memiliki nilai teoritis. Sedangkan penafsiran menurut hakim, penafsiran yang bersumber pada hakim atau peradilan, hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Pasal 1917 ayat 1 KUH Perdata. Dan pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan tentang penafsiran restriktif. Penafsiran restriktif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, kerugian hanya terbatas pada kerugian material saja, sedangkan kerugian material saja termasuk di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada penafsiran hukum. Mohon maaf jika ada salah kata, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.